Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Thank God It's Monday. Apa kabar saudara? Baik? Luar biasa? Atau ya oke lah? Atau lumayan? Kenapa saya mengatakan hal seperti ini saudara? Karena beberapa waktu belakangan ini memang saat kita bertukar kabar dengan teman atau kenalan, kadang kita mendapatkan jawaban seperti itu. Yang agak berbeda dengan beberapa waktu yang lalu saudara, saat pandemi belum melanda dunia. Dulu rasanya dengan gagah dan lantang, kita bisa berkata, baik, luar biasa. Tapi belakangan ini, kadang kita mendapatkan jawaban, sekedar oke atau lumayan. Iya kan? Karena orang masih takut untuk bikin rencana ke depan. Walaupun kondisi saat ini boleh dikata sudah lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Tapi tetap saudara masih ada sesuatu yang tidak pasti di depan sana. Atau yang orang bilang aduh masih remang-remang. Sehingga untuk orang mau bikin keputusan-keputusan besar rencana jangka panjang masih agak galau dan gamang. Sehingga jawaban oke atau lumayan itu kita terima sebagai jawaban yang wajar. Tapi sesungguhnya apa sih yang Tuhan inginkan buat kita anak-anaknya di dalam menghadapi masa sulit? Sekedar oke, lumayan? Atau seperti firman Tuhan katakan, kita dijadikan lebih dari pemenang, bahkan untuk memenangkan masa sulit sekalipun. Ini yang akan kita bahas hari ini saudara. Bagaimana kita bisa tetap luar biasa atau excellent menghadapi masa sulit. Excellent atau luar biasa berdasarkan kamus. Artinya adalah sebuah pencapaian yang di atas rata-rata. Di atas normal, di atas oke dan lumayan itu tadi saudara. Tapi sebuah pencapaian yang dicapai karena ada hasil kerja keras dan ketekunan. Berarti kata luar biasa berkaitan erat dengan proses yang tiap-tiap hari dilakukan. Contoh misalnya, kita ingin jadi penyanyi yang terkenal. Kan gak bisa toh saudara, hari ini pengen jadi penyanyi, besok langsung hebat, tampil di stasiun-stasiun TV yang terkenal gitu. Kan gak bisa. Bisa jadi kita harus latihan vokal tiap-tiap hari. Bisa jadi kita harus menjaga makanan minuman kita tiap-tiap hari supaya menjaga kondisi pita suara kita. Baru bisa mencapai hasil yang luar biasa tersebut. Jadi saudara, saat kita belum bisa mungkin membuat rencana jangka panjang, ada hal yang kita bisa fokus untuk lakukan, yaitu memberikan yang terbaik tiap-tiap hari. Supaya kita bukan cuma sekedar bertahan tiap-tiap hari, not just surviving, but overcoming day by day. Tapi memenangkan hari demi hari. Gimana caranya itu? Mari kita belajar dan melihat apa yang murid-murid Yesus lakukan saat mereka diperhadapkan dengan masa sulit. Kita buka sama-sama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya saudara, perikop yang baru saja kita baca barusan, itu menunjukkan bahwa murid-murid Yesus juga pernah diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit, bahkan kalau boleh dibilang penuh dengan tekanan. Peristiwa yang baru saja kita baca itu kan terjadi setelah Tuhan Yesus disalibkan, mati, dibangkitkan, terus kemudian naik ke sorga. Sehingga seolah-olah murid-murid Yesus waktu itu tuh seperti ditinggalkan sendirian oleh pemimpinnya. Ya kan saudara? Dan bahkan yang lebih parahnya lagi ya, mereka waktu itu saudara dalam keadaan diburu atau jadi buronan. Karena dianggap menentang kaisar dan menentang ajaran dari para pemuka agama dan tokoh-tokoh agama di zaman itu. Sehingga murid-murid Yesus boleh dibilang harus terpaksa bersembunyi atau lockdown juga saudara. Tapi lockdownnya mereka bukan karena takut tertular virus corona.
Tapi lockdown karena mereka terancam, dianiaya, mengalami persekusi. Tapi ada hal yang menarik saudara yang bisa kita pelajari dari murid-murid Yesus waktu itu. Saat mereka diperhadapkan dengan situasi yang demikian sulit dan boleh dibilang lockdownnya lebih mencekam ya saudara. Mereka mungkin gak bisa juga bikin rencana jangka panjang yang pasti. Tapi mereka fokus pada apa yang mereka bisa lakukan tiap-tiap hari. Bukankah tadi kita membaca saudara, dari ayat 42 sampai ayat 46 itu menjelaskan apa yang murid-murid Yesus lakukan tiap-tiap hari, berkumpul, bersekutu, berdoa, bertekun di dalam firman. Dan hasil yang excellent atau luar biasa terjadi di ayat 47. Tuhan menjawab dengan tiap-tiap hari, Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi mari hari ini kita mau coba teladani apa yang murid-murid Yesus sudah contohkan saat mereka menghadapi masa sulit. Minimal ada 3 hal saudara yang kita bisa pelajari dari mereka. Yang pertama, murid-murid Yesus tetap berdoa. Saya rasa ini yang menjadi salah satu rahasia kekuatan mereka saudara. Mereka tetap berdoa kepada Tuhan. Mereka tetap mendekat kepada hadirat Tuhan. Sehingga ada kekuatan yang menopang mereka. Ada hadirat Tuhan yang luar biasa karena doa itu menarik perhatian dan hadirat Tuhan saudara. Bahkan pemazmur di dalam Mazmur 145 ayat 18 mengatakan, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Bukankah itu yang akhirnya menjadi kekuatan buat murid-murid Yesus? Mungkin beberapa dari antara kita saat ini kita berpikir, aduh boro-boro berdoa. Kayaknya rasanya keadaan rohani kita malah saat ini lagi kering nih, lagi down, apalagi ibadahnya online terus, kita jarang bisa ketemu dengan teman-teman seiman. Ya kan, rasa lebih susah merasakan hadirat Tuhan saat harus menyembah sendirian dengan handphone atau gadget di kamar. Lebih enak saat nyembah sama-sama ada tim PW dan tim musik. Tapi saudara, kadang masa sulit diizinkan terjadi justru untuk kita introspeksi ke dalam. Jangan-jangan selama ini kita lebih gampang merasakan hadirat Tuhan saat cuman lagi rame-rame di gereja. Jangan-jangan selama ini kita lebih gampang berdoa atau lebih senang berdoa saat cuman waktu rame-rame. Tapi saat kita berdoa sendirian sama Tuhan di kamar, terus kita bingung mau ngomong apa. Bukankah kita ini anak-anak Allah, saudara? Dan aneh bukan kalau ada anak yang cuman bisa ngobrol sama papanya waktu di tempat rame-rame atau di depan umum. Itu kan aneh saudara. Dan waktu kalau cuman berdua aja sama papanya terus canggung, bingung mau ngomong apa. Jangan saudara. Justru kita pergunakan masa-masa sulit seperti ini dengan fokus tiap-tiap hari. Kita bangun mezbah doa kita seperti yang murid-murid Yesus lakukan. Kita mendekat kepada Tuhan. Kita hadirkan hadirat Tuhan yang luar biasa itu di dalam hidup kita. Saya yakin pasti akan ada pertolongan, bahkan akan ada terobosan dan pemikiran-pemikiran baru yang Tuhan curahkan. Bukankah dikatakan bahwa jalan-jalan Tuhan lebih tinggi daripada jalan-jalan kita? Rancangan-rancangan Tuhan jauh melebihi rancangan kita. Karena itu yuk saudara, jangan patah semangat, terus bangun mezbah doa dan terus mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang murid-murid Yesus lakukan waktu itu? Mereka tetap bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Ini juga yang menjadi kekuatan mereka saudara. Sehingga iman mereka bukan padam saat dihadapkan dengan situasi sulit, tapi justru makin bertumbuh dan makin kuat. Karena iman itu kan diibaratkan seperti benih ya saudara. Dan kadang saat kita memang melihat tantangannya, waduh begitu besar dan luar biasa di depan kita, terus iman kita kecil. Jangan coba kita menyelesaikan tantangan yang besar itu saat iman kita rasanya masih kecil. Tapi benih itu tadi saudara kita tumbuhkan lewat apa? Iman timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita terus tekuni, baca firman Tuhan, perkatakan janji-janji Tuhan, lakukan, praktekkan. Maka iman kita bisa terus tumbuh, bahkan bisa mengatasi tantangan yang besar itu saudara. Saya masih ingat waktu tahun lalu saat pandemi baru saja melanda dunia termasuk negara kita. Kan semua orang dalam keadaan bingung ya saudara waktu itu. Termasuk saya tuh juga waktu itu bingung saudara, terutama saat memikirkan pekerjaan saya. Saya ini fashion designer yang bekerja sebagai desainer khusus buat baju pesta dan baju pengantin.
Dan saat pandemi berlangsung, PSBB diberlakukan, tidak ada pesta dan pernikahan yang boleh berlangsung. Itu jadi langsung saudara, semua order, semua pesanan di-cancel. Atau ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Saya bingung waktu itu saudara, ini saya mesti ngapain ya Tuhan? Yang terpikir langsung adalah, apa saya PHK karyawan saya? Semua saya rumahkan mereka dan hidup dari tabungan. Tapi saya nggak tega saat lihat para pegawai saya, apalagi sebagian besar punya anak-anak kecil. Jadi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mesti gimana? Tapi kalau harus menggaji mereka terus, mungkin cuma tahan beberapa bulan Tuhan. Setelah itu saya nggak tahu, mungkin harus tutup. Tapi firman Tuhan yang datang kepada saya saat itu saudara, Tuhan mengatakan, bantu sesama, help others. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu di masa kesukaran. Saya sampai bingung, saya berpikir Tuhan ini apa doanya kurang jelas. Tuhan saya ini lagi minta tolong, kok malah disuruh bantu orang lain gitu. Tapi kembali Tuhan juga berkata taat, lakukan, help others, bantu orang lain. Ya sudah saudara, saya taat menjalankan firman Tuhan. Singkat cerita, saya bergabung bersama dengan beberapa rekan desainer. Kami menyumbangkan APD untuk tenaga medis, dokter dan rumah sakit. Dan puji Tuhan saudara, saya sangat bersyukur saya taat menjalankan itu. Karena selain iman kami dikuatkan saat melihat tangan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita yang tadinya cuma berpikir sanggup menyumbang hanya buat 2-3 rumah sakit, ternyata atas pertolongan Tuhan itu bisa menyumbang untuk puluhan rumah sakit, bahkan ribuan tenaga medis. Padahal kami benar-benar itu untuk sumbangan, enggak jualan apalagi cari untung dari APD, enggak saudara. Tapi ada penyertaan Tuhan yang menguatkan iman kami. Dan ada hal lain yang terjadi saudara. Tanpa saya sadari, kan saat kita kalau nganter sumbangan ya atau ini, terus kan kita upload tuh di sosial media, di Instagram. Termasuk rumah sakit dan dokter-dokternya kadang mereka juga upload tuh ya di sosial media mereka. Jadi lumayan aktif lah gitu ya sosial media saya gitu di masa sulit tersebut. Dan tanpa saya sadari saudara, orang menjadi aware, orang menjadi sadar atau tahu, oh desainer yang ini dia nggak tutup, oh desainer yang ini dia tetap berproduksi. Dan bahkan waktu itu saya bersyukur Tuhan memberi hikmat. Kan karyawan tidak dirumahkan, mereka tetap masuk walaupun kita tetap bergiliran untuk menjaga protokol kesehatan. Tapi saya juga berpikir, terus saya mesti bikin apa lagi ya Tuhan selain APD. Tuhan beri hikmat untuk saya tetap memproduksi karya-karya. Walaupun saya nggak tahu ini yang mau pakai siapa nanti ya, belum ada order. Tapi saya taat, saya melakukan tetap berbuah, tetap berkarya. Dan ternyata saudara dengan simpang siurnya rame lah gitu ya di sosial media. Kalau saya kilas balik, justru di masa sulit, Tuhan membukakan jalan-jalan baru buat saya. Bahkan boleh dipercaya untuk memakaikan baju atau busana untuk sosok-sosok public figure yang tadinya tidak pernah terpikir saya bisa pakaikan baju untuk mereka saudara. Dan tentu ada hasil yang luar biasa dari itu, yang seperti promosi. Tuhan sedang memperluas segmen pasar saya ternyata. Sehingga hal yang tadinya saya takutkan, Tuhan ini apa yang terjadi nanti setelah beberapa bulan ini? Apa saya harus tutup? Ternyata tidak terjadi saudara. Begitu PSBB dilonggarkan, pesta boleh berlangsung kembali walaupun secara sederhana. Justru lebih banyak orang yang jadi mengenal saya. Justru lebih banyak orang yang jadi tahu dan menghubungi saya untuk memesan gaun. Dan pekerjaan saya bisa berjalan kembali dengan baik. Itu semua adalah karena pertolongan Tuhan. Karena itu saudara, mari kita terus tekuni, pelajari terus, gali firman Tuhan dan kita praktekkan saudara. Karena firman Tuhan itu ya dan amin sampai sekarang. Memang mungkin waktu kita mau melangkah pertama kita mungkin masih bingung. Tapi bukankah firman Tuhan berkata bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Mungkin saat kita melangkah nggak langsung terang benderang di depan saudara. Tapi saat kita mengambil langkah iman seperti yang murid-murid lakukan, pelita itu, firman itu akan menerangi jalan kita. Dan kita bisa melihat jalan yang terang di depan sana. Amin. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari murid-murid Yesus saat itu? Yang pertama, tetap berdoa. Yang kedua, tetap bertekun di dalam firman Tuhan. Yang ketiga, tetap bertumbuh di dalam komunitas. Iya saudara, ini juga yang menjadi kekuatan dari murid-murid Yesus saat itu. Dikatakan di perikop yang tadi kita baca, mereka tetap berkumpul tiap-tiap hari, bersehati. Bukan cuma sekedar kumpul saudara, tapi bersehati. Berdoa bersama.
saling support, saling sokong, saling menyemangati. Bukankah saat masa sulit kita butuh teman-teman untuk berbagi beban sehingga perjalanan terasa lebih ringan? Ada pepatah yang terkenal, bukan saudara, yang mengatakan, alone we can go faster. Sendirian kita bisa jalan lebih cepat. But together we can go further. Tapi bersama-sama kita akan bisa berjalan lebih jauh. Saya sangat bersyukur di gereja lokal kami saat ini sedang digalakan gerakan kelompok sel atau komsel, dan juga ada gerakan membaca Alkitab. Jadi dibagi tuh di grup-grup kecil membaca Alkitab. Jadi tiap hari kita bisa saling lihat ya saudara, oh teman-teman masih pada rajin semua baca Alkitab. Itu menyemangati. Dan itu jujur saudara membuat kita bisa terus bertumbuh walaupun di masa sulit. Jangan lupa saudara, iman yang tadi kita sempat bahas yang diibaratkan sebagai benih. Memang iman itu bertumbuh oleh karena firman Tuhan. Tapi jangan lupa, sebelum dia bisa bertumbuh, kan dia harus ditanam terlebih dahulu, saudara. Nah, ditanamnya ini di mana? Kan nggak bisa digeletakin gitu aja kan benihnya, terus tumbuh sendiri. Tertanamnya di mana, saudara? Di komunitas anak Tuhan atau gereja Tuhan. Izinkan kita tertanam di antara anak-anak Tuhan yang mengasihi dia dan terus berakar ke dalam. Masa sulit kadang diizinkan untuk kita justru berakar makin kuat seperti murid-murid Yesus. Mereka justru di-upgrade kualitasnya. Makin kuat imannya di dalam Tuhan, makin kenal Tuhan. Dan bukankah ini sejalan dengan visi atau tema yang dicanangkan oleh gembala kita tahun ini? Building godly character, membangun dari dalam keluar. From the inside out. Untuk apa sih saudara kita harus di-upgrade terus? Supaya kita bisa terus menjalankan amanat agung Tuhan. Bisa terus dipercaya untuk mengemban tugas yang bahkan lebih besar mungkin di depan nanti. Itu juga kan yang terjadi pada murid-murid Yesus saat itu. Kalau kita baca kisah-kisah selanjutnya saudara, memang mereka waktu itu mengalami tekanan yang luar biasa. Tapi saat murid-murid Yesus merespon dengan benar, fokus pada tiap-tiap hari, apa yang mereka bisa lakukan, apa yang mereka bisa upgrade. Saat kita baca kisah selanjutnya luar biasa bukan saudara? Tuhan mengutus murid-murid Yesus itu ke seluruh penjuru dunia. Pelayanannya lintas benua saudara. Kita bisa baca ada yang ke Eropa, ada yang ke Asia, sehingga kita pun bisa mendengar kabar berita Injil. Bukankah itu hasil dari masa sulit? Jadi mari, saat ini saya sangat mendorong kita semua saudara-saudari semuanya yang belum tergabung di dalam komunitas atau kelompok sel. Yuk saudara daftarkan diri Anda di komsel-komsel terdekat. Atau saat ini jauh juga nggak apa-apa, karena kita komselnya bisa lewat online. Iya kan? Dan jangan lupa saudara, kita juga mau terus support. Saya menyemangati semua teman-teman para leader di sini. Mari kita fokus apa yang bisa kita lakukan. Muridkan, lahirkan pemimpin-pemimpin baru. Yang cinta Tuhan, yang tahan uji, yang ulet, yang gak gampang patah semangat. Dan buat gereja Tuhan, yuk mari terus. Kita teladani apa yang murid-murid Yesus sudah contohkan. Upgrade dari dalam keluar. Bukankah kita yakin saudara? Tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Bisa jadi masa sulit memang diizinkan oleh Tuhan. Karena gerejanya akan dipercaya untuk mengemban tugas yang lebih besar di depan sana. Jadi tetap semangat, kita praktekkan 3 hal tadi itu ya saudara. Tetap berdoa, tetap bertekun di dalam firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam komunitas anak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, kalau kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar kepada kami di masa sulit sekalipun Tuhan. Kami percaya Tuhan akan ada pertumbuhan yang terjadi, kami boleh Tuhan tetap melihat karya-Mu yang luar biasa. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan, supaya kami boleh terus berpegang pada firman-Mu, boleh terus mendekat kepada hadirat-Mu, dan boleh terus Tuhan bersama-sama bertumbuh dengan teman-teman kami, dengan saudara-saudari seiman kami, supaya nama Tuhan tetap dimuliakan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memenangkan hari demi harinya saudara. God bless us all. Salam sehati.